Udahlah, aku pikir mati ya lah. Orang Cina ya banyak mati, ngapain kita bunuh diri ya lah biar mati gitu. Oh, itulah pada awalnya mama mau bunuh diri, mau ada niat mau bunuh diri. Karena nggak dipeduli orang. Akhirnya udahlah, saya gantung diri aja. Ambil tali rapi, aku gantung diri saya. Badan aku lebih besar dari tali, akhirnya jatuh. Putus. Talinya putus, akhirnya jatuh. Apa nak aku gunakannya? Akhirnya aku beli baygon. Oh, obat sekali yang nyamuk. Obat nyamuk yang segi 4 tuh. Yang cair tuh ya? Cair tuh aku beli 1 botol. Kali 1 botol aku ambil, aku minum dengan gelas yang es tuh. Aku curahkan, aku minum. Kenapa dulu mama mau masuk Islam, Mak? Saya awal sih enggak ada pingin nak masuk Islam, enggak ada. Karena rumah saya kedekatan dengan masjid. Jadi hari-hari dengar azan, dengan apa tuh, saya itu, kami kan masih agama Konghucu ya. Jadi merasa itu terganggu sekali. Terlalu nyaring. Sebab itu, towernya itu pas tembak ke rumah kita gitu. Jadi kita kan terganggu, kita kan bukan agamanya. Tetap kita merasa terganggu kan, kenapa orang Islam nih harus mau nyaring-nyaring seperti itu. Terganggu sekali. Jadi tiap hari saya itu rasanya bagaimana lah, ada marah juga rasanya. Marah juga. Tapi lama kelama setahun 2 tahun dengan situ tertarik pula masuk Islam, nengoknya itu bah. Jadi hari-hari mandang mereka itu kan dekat rumah gini kan. Hari-hari kita lihat kan, kita nengok kok Islam kok lain ya. Enggak sama dengan Konghucu. Itu perbedaan kami dengan Islam. Kami Konghucu dulu beda. Kami kan pergi apa tuh hari tanggal 1, tanggal 15 cuma nyembah ya kan. Kalau Islam kan pagi sore sampai 5 kali. Kadang malah ada ya di masjid pakai kaung gitu kan. Rasa kita ini rasa terganggu bagi saya tuh. Jadi lama-lama bukan enggak suka ya. Akhirnya sedih. Timbulnya sedih hati. Asal dengar azannya subuh-subuh, tengah tidur dulu rasanya jauh perasaan kita gitu. Pasti jauh benar gitu. Jadi akhirnya rasa sedih pilu di dalam hati kita. Jadi nggak bisa tidur saya itu. Semalam-malam nggak bisa tidur. Kenapa bisa jadi gini ya? Saya bilang, kok bisa sedih? Apa sebab itu? Jadi saya carilah sebabnya. Bangun aku tuh tak tidur, aku lihat kan orang Islam datang sholat semua. Hebat benar Islam nih, saya bilang. Dia punya agama itu beda dengan kita. Dia punya ada bersih-bersih, masuk masjid kan, cuci-cuci uduk kan. Dulu kita sih enggak tahu uduknya. Cuman ngapa Islam cuci-cuci gitu, ngapa gitu. Berarti dia tuh bersih, cuci kaki, semua dicuci baru masuk masjid. Oh berarti bagus benar agama ini, saya bilang. Jadi dalam hati saya berkata, mungkin yang ini kali agama yang sebenarnya. Dibandingkan yang lain. Yang lain itu tidak ada pantangan ya. Semua boleh. Kalau apa nih? Misalnya kita tidak mau bersih-bersih badan boleh, datang bulan juga boleh. Masuk ke ini, masuk ke sholat sembahnya tuh. Jadi sembahyang kami nih boleh. Boleh, walaupun dalam keadaan pokok dalam keadaan tidak bersih pun boleh gitu. Dari segi makanan juga boleh jadi semua. Boleh, pokoknya semua boleh. Judi ya boleh, mana makannya. Judi ya boleh. Iya kah? Iya, saya sering berjudi dulu. Pergi beli nomor, pergi pekong tuh, goncang-goncang. Oh, pekong mintalah nomor untuk besok nih. Dulu kan besok buka, hari ini besok buka gitu. Saya minta nomor dulu. Tapi pernah dapat? Dapat. Dapat saya itu. Baru tahu Mail suka pasang nomor dulu nih. Dulu karena turunan kita semua berjudi. Berjudi, minum itu udah memang kerjaan orang Tionghoa itu. Berarti dulu sempat minum juga? Minum. Jangan kau tawarkan minum. Saya sebotol 2 botol masih biasa aja, enggak rasa apa-apa. Tapi sekarang enggak lagi kan? Enggak, ini udah masuk Islam ya kita buang semua lah. Berarti Mak konten meninggalkan itu semua tuh? Mabuk. Minuman enggak mabuk tapi enggak mabuk tapi minum, mengkonsumsi minuman alkohol. Orang melahirkan 40 hari itu dia minum itu terus.
sampai 1 jerigen besar. Mampu enggak aku minum? Tapi dulu mama mampu. Saya mampu. Tapi enggak tahu lah, belum dicoba lagi ya. Oh iya, mudah-mudahan lah mudah-mudahan enggak lagi istiqomah dalam Islam. Jadi kita enggak lagi melakukan yang seperti itu. Oke. Kan tadi mama cerita masuk Islam, proses mama masuk Islam. Kalau di agama sebelumnya tidak ada larangan, tidak ada pantangan. Enggak ada. Nah, terus setelah itu apa tuh, Mak? Kenapa mama nih tiba-tiba ya? Pengen terketuk hatinya untuk syahadat. Ketuk hati syahadat. Jadi saya tuh pingin masuk agama Islam. Saya pikirnya begini, agama Islam yang sebenarnya menurut saya diri sendiri ya, agama Islam yang sebenarnya menurut saya. Jadi saya carilah di mana-mana mau masuk Islam. Jadi saya kan masih diam sama orang tua saya, umur kan 17 tahun. Jadi kan tidak dibolehin kan, umur belum ada KTP katanya. Zaman dulu ya. Jadi belum ada KTP, kita kan belum boleh. Apalagi kita mau masuk Islam, karena orang tua kan ketat semuanya, saudara-saudaranya, orang tua kan tidak diizinkan. Kalau sekarang sih udah bebas ya, orang agama apa aja masuk agama Islam tidak ada masalah. Jadi jarang lah, ada sih ada, tapi tidak sebanyak. Dulu. Sekarang. Oh, masuk Islamnya tidak sebanyak yang dulunya. Sekarang masuk Islam banyak, tapi tidak ada halangan. Orang tua izinkan. Kalau kami dulu masuk Islam, orang tua tidak izinkan. Jadi masuk Islam diam-diam, curi-curi lah masuk Islam. Setelah saya masuk Islam di kampung, saya minta Pak Penghulu masukkan saya Islam tuh, saya udah masuk Islam. Setelah awal sih tidak tahu ya bagaimana ya saya mau pingin masuk Islam, langsung pergi tempat Pak Penghulunya. Setelah saya masuk Islam, teringat lah, saya udah masuk Islam, saya mau kemana ya? Kalau saya pulang ke rumah, saya makan lagi kan? Makan daging babi lagi. Jadi saya mau kemana? Akhirnya saya minta sama yang masuk saya Islam, Pak Penghulu tuh. Saya bilang saya numpang rumah Bapak. Kau nih, kau udah aku masukkan Islam, kau mau numpang rumahku lagi. Saya Penghulu tuh. Gurau kali ngomong gitu. Enggak, benar-benar dia ngomong kayak gitu. Karena Pak Penghulu dulu tuh garang tuh, enggak kayak sekarang. Dulu kan enggak banyak kan. Akhirnya jadi bapak angkat saya. Jadi tinggallah sama dia berbulan-bulan, ada 3 bulan saya tinggal sama dia. Dicari sama keluarga-keluarga saya, semua abang-abang, semua dicari. Dapat saya di situ, di kampung itu. Akhirnya dapat, dia bawa pulang, paksakan saya pulang. Akhirnya saya pulang ke rumah. Pulang ke rumah disiksa sama orang tua, sama abang-abang. Siksa. Jadi mama mengalami penyiksaan. Iya. Ketika pulang rumah. Iya, waktu itu umur 17 tahun ya, takut lah ya. Masih gadis tuh. Iya, takut asal dengar nih balik. Muka udah pucat dah balik ke rumah. Di plasanya pakai kayu, pakai penyapu sampai patah. Pokoknya adalah ditahankan aja lah. Serahkan ya dia plasa, mau di mana pala sih dah puasa dipukulnya. Pokoknya saya tidak izinkan bahwa kau masuk agama Islam. Masuk Melayu bukan masuk Islam. Oh, Melayu. Masuk Melayu, bodoh. Kita orang Tionghoa banyak makanan, babi semua apa bisa dimakan. Masuk Melayu tak ada makan apa, mau kau makan belacan katanya. Kata abang-abang tuh. Mungkin saya karena kecewa ya. Iya, dia kan bukan tidak sayang sama kita sebenarnya ya. Bukan benci Islamnya. Bukan benci Islamnya, karena dia itu tidak suka saya merubah agama Islamnya, memindahkan agama saya gitu. Jadi kalau saya pindah dia anggapnya itu udah mati. Tidak dianggap lagi. Tidak dianggap. Dia bilang anakku udah mati dah kata mama. Gitu. Berarti udah mati kata dia. Itulah makanya dulu tuh sangat bagaimana ya, orang Tionghoa itu tidak punya macam mana ya, sangat jarang untuk masuk Islam. Jarang mau masuk Islam. Jadi kalau masuk Islam itu merasa dia tercoreng, rasanya malu gitu. Jadi buat malu dia gitu. Macam sekarang mbak, anak kita hamil malu orang tuanya, seperti itu dia. Hamil luar nikah. Luar nikah kan hamil lama, makanya kita siksa. Itulah saya bawa pulang, disiksa, dipukul, pokoknya puas saya di plasanya dah. Selain itu, kamu pernah cerita tuh pernah diikat? Iya, sampai tak mempan, diikatnya bawa kolong. Di kolong tuh kan ada airnya.
Di bawah rumah ya? Bawah rumah itu kan air pasang naik airnya. Oh, zaman dulu tuh seperti rumah panggung ya, Mak ya? Macam iya, karena dia terpaksa dia tuh tinggi kan, tongkatnya tinggi. Karena air laut kan naik. Oh, kalau iya. malam kan air pasang kan dia naik semuanya. Jadi rumahnya bisa segini aja. Jadi tinggi. Jadi saya diikatkan di bawah itu. Di bawah rumah? Bawah rumah diikatnya sama abang saya. Asal kau tak. Pokoknya sampai air pasang dia, saya belum pindah agama lagi, membuang agama Islam, dia masih belum mau lepaskan saya. Tapi saya ya enggak mau, saya diamkan aja. Paling nangis ya di bawah itu. Kali malam-malam sampai malam, siang malam air pasang naik nih, air pasang naik sampai ke sini Oh, sampai ke dada. Iya, kan air pasang. Orang rumah tega ya? Orang rumah, dia kan air pasang. Air pasang masuk. Pertama sikit air pasang sampai malamnya gini dah. Tinggal gini ya kepala saya. Tapi itulah kalau malam itu kan ada ularnya di bawah itu. Ularnya banyak. Jadi ketika air pasang, ular tuh berenang-berenang. Berenang-berenang di situ banyak. Dekat itu kan masih nipa-nipa ya. Ada nipa-nipa yang orang bikin atap daun untuk rumah tuh. Iya. Kan banyak di situ. Daun nipa. Tak kan enggak banyak ularnya kan. Kalau ularnya merah-merah datang. Alah, mati dah saya nih, saya bilang. Dalam hati saya berkata, pasti mati lah saya dengan nak gigit nih. Saya bilang, mau teriakkan abang di plaza lagi nantinya kan. Udahlah, enggak usah lah. Saya belum tahu apa-apa dengan agama Islam. Allah nolong saya, saya bilang Allah ya, tapi enggak tahu Allah kan, enggak tahu sebut itu. Allah nolong saya lah, saya bilang ya, langsung lari ular. Saya nyebut Allah ya tuh, belum Allah. Allah ya, dia udah datang nolong dah. Akhirnya ularnya berputar pergi dia. Sekok-sekok pergi. Oh ya, kata saya, hebat benda agama Islam ni. Ini boleh ditahankan nih, saya bilang ini. Ini tetap kutahankan ya. Karena saya baru nyebut ya, belum ngerti dengan agama Islam, baru nyebut Allah ya. Baru nyebut nama Tuhannya aja. Ularnya lari. Lari dia. Ndak jadi digigit saya. Kok ndak kalau ndak dibelit kurang gitu kan. Ularnya segini-segini panjang. Bisa belit ke dia? Bisa lah, dia belit orang. Biasa kita di air nengok ular kita berlari. Apa gitu macam itu kan. Malam-malam gitu. Iya. Kau berani enggak aku ikatkan kau lo? Tak berani saya, Mak. Kalau kau berani aku ikatkan kau lo malam nih, cari laut lo. Berapa hari, Mak, diikat tuh? Saya jurut-jurut ada 4-5 hari saya diikat di bawah tuh. Bikin saya jerak, bikin saya berubah agamanya. Dan Mak masih bertahan? Tapi saya tetap pertahankan. Saya bagaimana ya? Saya nentang dia gitu. Saya tetap pertahankan agama Islam. Kau? Sungguh malam itu aku tak digigit ular, dalam hati saya berkata, tapi tidak berani ngomong sama dia. Nanti di plasanya lagi. Jadi saya pikir Tuhan pasti ada lah. Karena agamanya terlalu bagus, dia bilang. Karena dia bersolat itu bersih, semua bersih. Jadi yang solat tuh ramai-ramai gitu, saya bilang. Pasti agama ini lebih bagus dibanding punya kita. Saya bilang gitu, dalam hati saya ngomong, pasti lebih bagus punya dia. Masa saya nyebut Allah, ya ular nak mau gigit saya bilang gitu ya. Lari lah, besok di pasar gitu. Kali hari raya gitu. Hari raya, tak tahan dia, tak mempan dengan saya tu. Hari raya dipanggil kena, keluarga-keluarga semua datang. Dimasak lah babi, masak dengan kepala babi, apa dibeli. Kalau orang Cina yang berduit tu kan tetap beli kepala babi dia. Oh, itu mahalnya. Kadang dibeli 1 ekor gitu. Babi dibeli 1 ekor, dipotong di rumahnya. Sempatan lah tu, keluarga datang semua. Kau tengok ni Islam ni katanya. Sekarang dia dah menjadi Melayu Islam. Kepala babi yang masih belum masak tu, potong dia ambil dari dapur. Tungkup gini kepala saya. Ditaruh di atas kepala Mama? Iya. Supaya yang satu tu kan pegang, yang nomor 2 tu. Abang nomor 2 tu kan pegang. Macam ya masih bujang-bujang lah mereka tu kan pegang. Kalau dia dipegang kita mana mau gerak lagi kan. Tungkup punya kepala kita. Lah saya bilang. Nangis lah, tinggal nangis air mata, darah babi, darah apa. Netes sampai ke mulut ke apa. Dah lah tinggal nangis, aku diam. Lepaskannya.
Dan itu besok pergi aku diam-diam tanyaan Pak Haji saya ndak Islam lagi. Apa kau ndak Islam? Itu saya udah kena babi dah, saya bilang. Kata orang Islam bilang kena babi kan ndak boleh, saya bilang. Kan tetap ndak boleh kena babi. Jadi batal gitu Islamnya. Perkiraan mama. Perkiraan saya. Kata Pak Haji bilang kemauan kau ke kemauan orang? Abang saya, Pak Haji, saya ditungkupi babi, Pak Haji. Saya bilang malam-malamnya bilang dipanggil keluarga. Tungkupkannya. Oh itu enggak apa katanya, enggak apa. Yang penting hati kau masih mau Islamnya katanya. Oh iya ke? Masih tak apa ke? Masih Islam ke? Masih katanya. Oh balik lagi ke rumah. Pertahankan lagi saya tu. Pertahankan lagi. Di plaza dia apa, di gini, dia. Pokok aku diam ya lah di plaza. Tiap hari di plaza sampai kita berhenti dengan agama Islam katanya. Akhirnya tak tahan lah. Saya pergilah dari situ. Minggat atau? Lari lagi? Lari aku malam-malam. Malam buta ke berlari. Yang satu malam lari sendiri. Dia kan dah tidur dah kan, tak tahu. Aku pun turun dah dari rumah. Berarti 2 kali ini lari dari rumah ya? Lari. Kok tak lari mana tahan lagi situ. Kan bisa mati lama-lama kita dipukul lah. Zaman dulu ndak dihukuman kita kena sisa dia ndak apa-apa. Dulu nggak ada KDRT kan. Mau ke plaza sampai mati anak aku kata dia. Mana boleh kita lapor. Kok sekarang dengar kena plaza sikit ya. Bisa lapor guru ya pukul anak sikit dia dilaporkannya. Macam mana ini orang tua siksa kita seperti itu. Orang tahu semua satu Batu Ampar itu tahu saya kena siksa. Oh, mama dari Batu Ampar. Berarti Kuburaya ya? Iya, Batu Ampar dulu bapak saya kan kerja di situ, kerja somel keliling. Oh, kerja kayu. Kerja kayu. Maka kami tinggal di Kalimantan Sari. Oke, tapi setelah lari kan untuk kedua kalinya, setelah itu apa yang terjadi? Itu cari kerja, dapatlah kerja. Akhirnya dapat jodoh orang Islam. Orang Islam asli itu pikir saya, ya inilah bagus kali ya. Bisa ganteng nggak pada saat itu, Mak? Ganteng sedikit lah. Ya kan mama ini amoy gadis kan kepikiran kan dapat. Tapi waktu itu saya tidak memikirkan ganteng dan tidak gantengnya. Yang penting dia bisa menampung saya, bisa membantu saya dengan agama Islamnya. Maksud mama nikah dengan orang Islam pada tetap, saat itu. Islam tetap bagus pikir saya gitu. Dengan harapan bisa mendidik mama, membimbingi saya sholat, ngaji apa itu kan harapan saya. Tapi terjadi nggak? Terjadi, tidak terjadi. Tak terjadi. Dia pun ya kata orang tu apa Islam KTP juga. Kan bisa ketahuan setelah masa-masa PDKT kan masih ngeliat nih orang ini rajin sholat apa enggak ya, kita gitu kan nggak paham. Oh ya karena masih baru mak ya. Kita baru masuk kok sekarang kita tahu, kok dulu kan kita tahu. Yang penting dia Islam kan. Berarti orang Islam tuh pasti bagus pikiran saya. Kalau udah Islam pasti bagus pikiran saya. Itu punya kenyataannya balikkannya. Balikannya. Ada yang enggak. Ternyata ada juga oknum yang tidak bisa sholat, iya, orang-orang Islam. Dia bisa sholat dibilang kita hidup masih susah, belum kaya, jadi enggak usah kita bersolat buat apa katanya. Cari duit lo katanya. Ya ikutlah dia cari duit. Kerja somel, kerja apa. Malah mama justru dimanfaatkan. Iya, saya ikat kayu tuh, kau tahu kayu somel yang berikat-ikat gitu. Ikat pakai alat tuh. Di rumah tak pernah kayak gitu. Enggak, ikut dia. Pohon besar masih kerja. Hamil kerja. Kerja, kau tahu nak yang orang somel itu yang kayu diikat-ikat tuh, pakai simpai tuh. Saya kan pandai pakai alatnya, masuk langsung ikat gitu. Udah puas lah kerjaan saya. Kalau belah kayu, potong kayu, belah besar kecil, saya udah puas kerja kayak gitu dulunya. Nah, jadi saya kerja itu aja. Ikut itu dia. Semenjak menikahi pria Muslim. Kerja, cari duit. Tapi sayangnya pria Muslim ini tidak bisa mengajarkan mama dalam didik agama Islam. Dari situ lah. Lama-lama saya bilang saya percuma juga. Jong-jong saya ikut dia tuh walaupun enggak di plaza tuh lebih dari plaza aja rasanya. Karena tidak diajar. Enggak diajar cari duit. Jadi kita nih hamil besar pun sampai besok nak lahir ya hari ini masih kerja.
Mikul debu, tahu debu nggak? Yang somel tuh di belah-belah ada debu yang pakai keranjang yang besar tuh. Pikul nih berdua sama kawan buang debu. Pokok udah besar nih masih kerja. Siksa nggak rasa kau? Akhirnya saya pikir-pikir udahlah. Kalau gini agama Islam nggak ada, apa tak ada kerja setengah mati. Udahlah, saya cekaya lah. Pada saya ikut dia setengah mati kan pikir saya. Agama pun nggak ada. Apa nak kita harapkan? Harapan saya supaya bisa belajar agama Islamnya. Tapi nyatanya nggak ada. Mama pernah mau bunuh diri ya? Saya dengan dia nggak bunuh diri waktu itu. Saya minta cerai ya sama dia. Yang mama mau bunuh diri pas kapan? Habis cerai. Gitu ya? Jadi kenapa mama mau bunuh diri pada saat itu? Saat itu saya minta cerai sama dia. Sekali di awal nak mau ceraikan saya. Lama-lama dia balik lagi sama mantannya. Selingkuh. Jadi udahlah. Kalau gini dia balik mantan dah lah. Aku berikan ya. Akhirnya aku minta cerai. Itu anak udah berapa? 2. Dan akhirnya anak itu ikut apa tuh? Ikut ke suami. Adik suami. Adik suami enggak punya anak. Jadi diambil di Sangauledo anak. Sampai sekarang berarti ya? Iya. Akhirnya saya minta cerai sama dia. Saya pikir, udahlah saya cerai aja pada saya sengsara hidup kan. Agama tak ada apa tak ada, dia berselingkuh kembali sama mantannya. Udahlah aku balikkan aja lah untuk aku nak ditahan kan, pikir saya gitu. Akhirnya saya cerailah sama dia. Habis saya cerai sama dia, itu peristiwa saya bunuh diri itu. Saya pikir udah cerai dengan dia, udah aman pikir saya kan. Udah tenang. Bukan ternyata tenang. Nyatanya tidak tenang juga habis cerai sama dia. Habis cerai sama dia, enggak punya rumah, duit tak ada, makan tak ada. Jadi mau makan di mana? Mau balik ke keluarga malu, keluarga sini ngejek-ngejek. Yang ini boleh balik agama lagi. Jadi ada yang mau kirim aku ke Taiwan lah, kemana lah, ke Hong Kong lah. Jadi jika mama balik itu disuruh balik ke agama asal. Terus mau dikirim ke Taiwan. Kirim ke Taiwan atau ke Hong Kong gitu. Jadi TKW. Jadi saya enggak mau, saya tetap pertahankan, saya enggak mau saya. Akhirnya enggak mau saya, pikir saya kan begini, orang Islam ini kan banyak. Ngapain saya mau balik sama keluarga saya? Kata Pak Pungulu bilang nanti kau masuk Islam yang kita udah masuk Islam sama Islam itu udah berkeluarga. Itu keluarga kita katanya kan. Pikir saya keluarga itu bisa membantu kita. Berarti saya yang salah ya. Bukan keluarga macam kita adik-beradik, berkeluarga orang tua kan. Memang keluarga dengan agama Islamnya. Itu kan sama Islam kan berkeluarga. Artinya maksudnya pikiran mama pada saat itu orang Islam saudara, maksudnya seperti saudara adik-beradik ya. Pikiran saya itu seperti itu. Memang seperti itu sih, Mak. Enggak ada kok. Enggak merasakan seperti itu. Zaman dulu. Enggak tahu zaman dulu, zaman sekarang masih ada enggak yang seperti itu ya, saya juga enggak tahu. Saya yang merasakannya yang tidak ada. Tapi ada orang Islam juga yang mungkin ya memang seperti itu, memang juga ada yang tidak seperti itu. Tapi ajarannya memang seperti itu. Iya, ajarannya memang dia katakannya seperti itu. Tapi saya tidak merasakannya. Dari situlah saya tidak merasakannya seperti itu. Waktu itu saya tetangga orang Islam. Ini Islam semua. Kenapa? Tidak ada Islam satupun perhatikan dengan saya. Membantu ke apa ke, kasih omongan apakah gitu, Bah. Untuk motivasi. Bagaimana kamu harus di mana gitu kan. Jadi nggak ada Islam yang peduli dengan saya. Dari itulah saya berpikir, ya Allah, saya bilang, kok nggak ada Islam semua tuh, Islam nggak peduli dengan saya. Saya bilang ya, macam mana kata Pak Pungulu Islam saudara, tapi nggak ada saudara juga sama dia. Malah dia ejeknya kita janda katanya. Benar lah, Mak. Tetangga aku sebelah tuh dibilang kita janda. Jadi saya tuh ada kepandaian salon rambut tuh ya, nama laki orang kan datang aku gunting rambut, kita guntingkan lah. Guntingkan, bukan dia tuh mendukung kita. Malah istrinya datang nyerang kita mau dengan lakinya.
Padahal kita sebagai cuman gunting rambutnya aja kan. Padahal benar-benar profesional. Iya, saya kerja itu benar-benar, tapi enggak ada saya mau ambil lakinya gitu, Bang. Tapi tetangga itu yang Islam tuh malah ngadu-ngadu yang enggak gitu. Malah curiga sama mama, padahal mama ini kan mualaf kan, mau belajar Islam, malah justru dicurigai sama orang Islam. Dari situlah saya bilang, Allah, saya bilang apa jadi gini, saya bilang kan. Dan mama masih bertahan dengan Islam dengan kondisi seperti itu. Masih bertahan. Pikiran saya begini, yang salah manusianya ya, Tuhan kan tidak salah. Dari situlah saya pikirkan Tuhan tidak salah, jadi saya pertahankan selama ini. Akhirnya bertahan. Ya mungkin iman kita kan, kita bukan Tuhan kan, iman kita kan tidak sekuatnya seperti. Tidak sekuat Nabi. Gitu tidak kuat. Akhir pikiran saya udahlah, kepada saya saudara tak ada balik agama gini. Udahlah aku pikir mati ya lah. Orang Cina ya banyak mati, ngapain kita bunuh diri ya lah biar mati gitu. Itulah pada awalnya mama mau bunuh diri, mau ada niat mau bunuh diri. Karena enggak dipeduli orang. Enggak dipedulikan. Juga pada saat itu belum tahu juga caranya seperti apa ya. Jadi kita enggak paham gitu. Jadi udahlah pikir saya bunuh diri. Jembatan yang tol itu baru jadi tuh waktu itu saya mau pergi terjun. Jembatan tol yang pertama nih ya. Yang dulu buat dari Siantan kan. Lama tuh. Saya waktu jalan kaki dari Siantan ke situ, saya mau terjun kaki, saya udah langkah kan dah ke pagar. Kali dengar ajan. Pas maghrib lah tuh sampai situ tuh dengan ajan, akhirnya tak jadi saya. Terkejut gitu dengan ajannya tuh. Akhirnya tak jadi saya bunuh diri. Saya pulang lah tuh. Tak jadi saya bunuh diri pulang ke rumah. Jadi pikiran lagi susah, pikiran pokoknya enggak tahu lah. Mungkin waktu itu udah pikiran kita udah stres. Jadi enggak galau lah, macam orang dibilang gila ya belum. Itu pokoknya setengah lah, kasus gila lah saya dibuatnya. Akhirnya udahlah saya gantung diri aja. Ambil tali rapi aku gantung diri saya. Badan aku lebih besar dari tali. Akhirnya jatuh saya. Putus. Tali ya putus, akhir jatuh. Allah, saya bilang tadi. Dua kali. Allah menyelamatkan nih. Ketiga, aku terjun aja. Terjun ke laut aku. Terjun ke laut lagi? Laut itu yang ada orang mancing ikan. Terus? Diselamatkan tukang pancing pula kata saya. Begitu 3 kali? 3. Yang keempat yang terakhir. Ini terakhir aku bilang saya bunuh diri. Saya terakhir bunuh diri aja. Saya bilang, apa nak aku menggunakannya? Akhir aku beli baygon. Obat sekali yang nyamuk. Obat nyamuk yang segi 4 tuh. Yang cair ya? Cair tuh aku beli 1 botol. Kali 1 botol aku ambil, aku minum dengan gelas yang es tuh. Aku curahkan, aku minum. Ini pasti aku mati nih. Apa rasanya mak? Pahit ya mak? Tak ada rasa apa-apa. Air biasa ya. Minum, aku macam minum teh es gitu. Jadi enggak ada langsung tegok habis. Cuman rasa berminyak-minyak ya gitu. Tapi udahlah, pada hidup enggak guna kan. Pikirkan enggak diduli orang. Nanti aku balik agama lagi dengan saudara, dengan ini. Udahlah, saya tetap bertahan dengan agama Islam ya. Tapi aku bunuh diri. Tahan dengan agama Islam tapi bunuh diri. Padahal enggak tahu kalau bunuh diri di Islam itu tidak boleh. Karena kita kan enggak pernah belajar ya. Makanya dari itulah kita enggak paham. Enggak tahu dengan agama Islam. Karena kita enggak pernah belajar. Jadi enggak tahu dengan agama Islam bagaimana. Maka saya keinginan saya enggak tercapai mau belajar agama Islam. Enggak ada orang ngajarkan. Kita enggak tahu mau kemana kita belajar gitu bang. Ya, jangan nak belajar agama sekarang nih saya bilang. Untuk makan ya tak ada duitnya. Jadi orang Islam kau aku jadi tak peduli sama kita. Udahlah, pada aku malu sama keluarga saya. Nanti bilang, kata kau kak Islam saudara kau? Tak ada kak diduli kalau aku omong kan. Tetap saya nak berani ngomong, tahankan diri. Udahlah. Pokok pikiran kacau balau, akhir bunuh diri ya. Akhir minum baygon, seminggu baru sadar. Berarti ditemukan orang? Nggak tahu orang tahu bener saya dalam rumah dibongkar orang rumah. Kau tahu benar aku bunuh diri, dari mana orang tahu gitu. Padahal sih diam-diam tuh di kamar. Berarti ada yang menyelamatkan mama nih? Ada, tetangga katanya. Berarti udah 5 kali Allah menyelamatkan mama nih? Iya, menyelamatkan aku gitu. 1 minggu aku, ya Allah masuk sakit. Kali aku pandang di sana macam kita, macam kota kak.
Oh. Di sana cantik tempatnya. Ketika mama dalam keadaan tidak sadar nih. Sana cantik tempatnya. Lebih cantik dari di sini. Dari di dunia nih. Saya bilang, ngapa ndak dari dulu saya mati ya, bawa sekarang ala nyaman pula di sini. Saya dalam hati berkata, tapi itulah sekali saya nengok banyak orang. Kali ku jalan. Rupanya ada di sana tuh ada perbedaan Pak Ilham. Ada perbedaan. Kita ndak boleh ke sini, kita harus sebelah sini, sebelah kanan. Sebelah kanan orang pakai baju putih semua. Kalau sebelah kiri orang pakai baju belang-belang. Jadi orang yang belang-belang narik saya tuh sini. Yang sebelah sini kanan tarik saya, tarik sana, tarik sini, tarik sana, tarik sini. Itu mau pakai baju apa? Di mimpi itu tuh. Saya baju putih. Oh, baju putih. Mau ditarik sama baju yang belang-belang. Saya mau ikut putih. Saya enggak mau ikut yang belang-belang. Jadi tarik sana, tarik. Akhirnya terlepas aku udah jatuh di putih itu. Jatuh putih itulah saya sadarkan diri. Di rumah sakit. Baru saya sadar. Kali sadar dibilang ibu udah 1 minggu di sini. Saya bilang udah 1 minggu ke saya di sini. Kali saya pegang rambutnya tuh udah renjang-genjang, baygon, banyak baygon ada. Kali dibawa orang Islam bawa ke rumah dia, ada adik angkat lah ya, dia masih mau ambil saya di rumah dia. Kamar dia bawa baygon semua. Baygon, kamar mama kemarin tuh. Yang saya dibawa ke rumah orang ini nih, nggak perlu beli baygon lagi rumah. Satu rumah tuh bawa baygon. Badan mama nih? Badan saya keluar baygon, bau gitu. Jadi sampai rambutnya sampai lembut, baru hilang baygonnya. Rupanya pengaruh rambut juga. Rambut kita tuh keras jadi gitu. Keras. Kayak berminyak keras gitu. Kayak kena apa ya, tak tahu yang keras-keras gitu tuh. Nah itulah sampai seminggu, ada 1 bulan saya tuh hilangkan baunya dalam badan. Orang minum 3 sendok aja udah mati, kau nih minum 1 kaleng tak mati-mati. Kata orang. Dia bilang saya juga enggak tahu, Tuhan belum mau ambil saya. Saya bilang dibalikkannya lagi ke saya. Agak aneh ya, berarti mama ini anti racun berarti nih. Anti racun, mungkin minum lagi kali ini mungkin tak mati juga. Janganlah minum lagi kan. Oke. Jadi mama jadi berdasarkan dari pengalaman mama tuh kan, orang mau belajar Islam pada saat itu enggak ada yang mengajari mama ya. Sehingga mama jadilah koordinator. Itu masih jauh tuh, perjalanannya masih jauh. Sekali saya udah sembuh, udah jadi saya dapat jodoh yang suami yang sekarang nih, yang sama saya nih. Dia orang Ketapang. Jadi saya menikah lah sama dia. Supaya saya ada nikahan, pertahankan dengan agama Islam nih, saya nikah sama dia. Supaya saudara-saudara yang lain enggak ambil saya. Kalau enggak, saya kan mau dikirim ke Hong Kong, kemana gitu, mau diambil gitu. Nah, jadi saya udah nikah, jadi mereka enggak bisa ngambil saya lagi.